Ya, kita kelanjutan dari part 1 sebelumnya mengenai generate HTML ke PDF, kemudian dari PDF kita akan kirim ke email secara otomatis. Nah, kalau part 1 sebelumnya sudah dijelaskan sampai dengan generate HTML ke PDF, kali ini saya akan jelaskan bagaimana setelah jadi file PDF yang kemudian tersimpan di device kita atau di emulator kita, kemudian kita akan bikin secara otomatis kirim ke email. Oke, begini misalkan ya, kita akan bikin datanya ditampilkan terlebih dahulu ya. Ya, misalkan on show kecamatan, pastikan backend kalian, dalam hal ini saya pakai Python, itu sudah oke API-nya. Nah, kemudian ini juga saya pakai Axios. Singkat cerita mungkin kita nggak masuk ini lebih dalam untuk kalian yang belum tahu. Tapi singkat cerita saya cuma mau menampilkan data yang ada pada MySQL lewat Python API. Ya, ini saya tinggal panggil saja menggunakan API get ya, atau lewat Axios ya, menampilkan dengan token ya. Setelah tampil, saya pengen itu kan dijadikan seperti ini ya. Kita akan lihat. Nah, setelah tampil ya, saya pengen dia proses cetak PDF yang part 1 sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Mungkin saya akan review kembali sedikit. Nah, proses cetak PDF itu apa sih yang dilakukan? Dia cukup memanggil, ketika dia menekan tombol, dia memanggil metode proses cetak PDF. Kemudian dia mengeksekusi as permission. Nah, tujuan as permission ini memastikan bahwa device kita itu memang sudah mengallow penulisan ke external storage ya. Pastikan oke, kemudian dia akan mengeksekusi create PDF ya. Kalau memang dia bacanya di posisi ini disetujui, aksesnya dia akan create PDF dari sini. Atau jika dia baca Android juga dia bisa langsung mengeksekusi ke create PDF ini. Sama saja kita tekan. Nah, ini adalah saya coba mempersingkat. Jadi saya cukup melakukan proses generate HTML ke PDF itu dengan cara HTML ini ya. Saya kasih headernya, kemudian saya proses datanya. Karena data kecamatan itu adalah looping, jadi saya bikinin metode namanya print tools ya. Isinya apa sih print tools? Yuk kita buka yuk. Nah, print tool ini menggunakan array map untuk looping datanya ya. Yaitu saya panggil nama filenya 234 ya, kemudian cetak di sini. Cetaknya sederhana, selama kalian sudah tahu dasar HTML, nggak terlalu kesusahan, cukup panggil, cukup panggil, cukup panggil. Oke, setelah itu, setelah PDF, kita print tool, apa yang dilakukan? Di convert lah di sini. Ini proses convertnya ya. Proses convert HTML-nya yang sudah ada data ke PDF. Oke, setelah sudah ya. Dan kemudian apa yang dilakukan? Setelah selesai proses cetaknya, yaitu mengkonvert dari HTML ke PDF dengan ada data. Kemudian di sini saya akan memberikan lokasi penyimpanan PDF-nya. Kalau kita eksekusi, klik sini. Nah, sebenarnya dia cuma menunjukkan saja di device kita tampilan yang menunjukkan lokasi penyimpanan reportnya. Oh, ternyata di sini. Oke. Setelah itu selesai, yang kita lakukan adalah mengirim email. Nah, ini yang pentingnya yang perlu kalian ketahui di part 2 ini. Apa sih yang kita lakukan ketika kirim email? Kita kan data sudah ada, sudah bentuk PDF. Ini sudah lebih mudah. Ketika kita lakukan proses kirim email, yang terjadi sebenarnya kita cukup menggunakan alamat email yang sudah less secure. Dalam hal ini saya pakai, let's say misalkan Gmail, ya, Gmail yang sudah less secure tentunya. Nah, ini isi aja dengan email yang Gmail yang sudah less secure, atau kalau kalian punya email domain perusahaan sendiri silakan, passwordnya silakan isi,
Nah, ini from-nya itu biasanya adalah from dari yang user email yang di atas ini. Oke, misalkan ini. Oke, kemudian ini adalah yang mau dikirim ke siapa saja, subjeknya apa, sudah selesai ya. Kemudian akan ada status, kalau berhasil kirim email berhasil. Sudah seperti itu saja, mudah sekali. Petunjuknya kalian bisa lihat tetap di part 1 yang sebelumnya. So, thank you guys untuk menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tonton sampai habis. Terima kasih.